Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sylvia Putri, NIM 1713010160. Akan membacakan pembahasan pertama, yaitu hukum waris antara kakek dan saudara. Baik Al-Quran maupun hadis Nabawi tidak menjelaskan tentang hukum waris bagi kakek yang sahih dengan saudara kandung ataupun saudara seayah. Oleh karena itu, mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam memvonis masalah ini. Bahkan cenderung sangat takut untuk memberi fatwa yang berkenaan dengan masalah ini. Karena mungkin mereka takut untuk memutuskan kewarisan kakek bersama saudara karena tidak adanya nas dari Al-Quran dan hadis yang mengungkapkan cara kewarisan kakek bersama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan si pewaris. Urusan tersebut membutuhkan ijtihad, sedangkan ijtihad kadang-kadang keliru, yang boleh jadi menghalangi kewarisan yang berhak atau mungkin juga memberikan warisan kepada orang yang tidak berhak. Oleh sebab itu, sebagian sahabat tidak berani memutuskan hal tersebut, terutama hal ini menyangkut hak-hak kebendaan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kezaliman dan penganiayaan. Selain ini, kedudukan waris ini yaitu maudhu'nya sangat rawan. Ali As-Sabuni mengatakan bahwa masalah waris cukup sensitif. Oleh karena itu, Allah tidak membiarkan begitu saja hukum yang berkenaan dengan masalah hak kepemilikan materi ini. Dia menjelaskan di dalam Al-Quran dengan detail agar tidak terjadi kezaliman dan perbuatan aniaya di kalangan umat manusia, khususnya para ahli waris. Namun masalah ini dapat teratasi setelah munculnya ijtihad para salaf yang saleh dan para imam yang mu'tahidin. Sekian, terima kasih. Baik, saya Restu Landari akan melanjutkan pembahasan poin B, yang mana yaitu tentang yang poin nomor 2. Mereka beralasan hubungan kekerabatan antara seseorang yang sudah mati dengan kakak dan saudara adalah melalui ayah. Saudara adalah cabang bahwa bagi ayah atau ayah dari ayah, yang berarti buat dia tidak ada perbedaan tentang jauh dekatnya, bahkan dapat dikatakan lebih dekat saudara daripada kakek-kakeknya. Mazhab ini merupakan mazhab sahih, lebih rajin dan pantas ditonjolkan. Para hakim adalah di berbagai negara Islam telah mengambil pendapat ini karena lebih mendekati keadilan, kuat argumentasinya, dan lebih nyata mewujudkan kemaslahatan umum. Kakek hanya mewarisi bersama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu tanpa adanya orang lain yang mempunyai bagian, seperti seseorang mati dan dengan meninggalkan seorang kakek bersama saudara laki-laki dan saudara perempuan saja. Di sana tidak ada ahli waris lain yang berhak terhadap bagian ashab al-furud seperti istri, ibu, anak perempuan, dan lain-lainnya. Kakek mewarisi bersama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan, serta orang yang mempunyai bagian, atau orang yang menjadikan ashabul furud, serta ibu, suami, atau istri, anak perempuan, laki-laki, dan orang-orang yang sepupu mereka. Hukum kewarisan kakek pada posisi pertama yaitu kakek mendapatkan warisan bersama saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan saja, tanpa ada orang lain yang mempunyai bagian. Dalam kondisi demikian, kewarisan kakek dapat memilih salah satu dari dua kemungkinan yang lebih menguntungkan dan lebih banyak baginya, yaitu yang A dengan muqasamah, B mendapatkan sepertiga dari jumlah keseluruhan harta warisan. Dan selanjutnya bagian yang lebih menguntungkan dari salah satu dua kemungkinan tersebut itulah yang diambil kakek. Apabila muqasamah lebih menguntungkan, kakek mengambil kewarisannya dengan jalan muqasamah, dan apabila sepertiga dari seluruh harta pusaka, demikian seterusnya. Selanjutnya, kakek bersama saudara. Apabila seseorang meninggal dunia, sedang ahli warisnya terdapat kakek, ayah dari ayah, dan seterusnya ke atas, dan saudara sekandung atau si ayah, maka tentang pembagiannya ada perbedaan pendapat para ulama dan sahabat-sahabat, yaitu yang pertama, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Aisyah, Ibnu Zubair, Mu'az, Hasan al-Basri, Abu Hanifah, Daud, dan lain-lainnya berpendapat kakek berkedudukan sebagai ayah. Oleh karena itu, kakek menghalangi saudara, baik saudara kandung, seayah atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, serta jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan saudara-saudara adalah sama dengan kakek bagi mayat. Oleh karenanya, mereka sepakat untuk memberikan warisan kepada saudara-saudara ketika bersama kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Septiaritri, NIM 1813010047. Pada kali ini saya akan membahas poin C, yaitu muqasamah. Muqasamah berarti menganggap kakek seakan-akan saudara laki-laki sekandung. Ia mengambil bagian sebagaimana saudara laki-laki sekandung, dan ia diperlakukan sebagaimana saudara laki-laki dan saudara yang lain, yakni apabila kakek menerima warisan bersama dengan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung,
maka bagian laki-laki sama dengan 2 kali lipat bagian wanita. Apabila mukasama ini merugikan si kakek, maka kakek berhak menerima atau mengambil sepertiga dari semua harta. Hal ini sejalan dengan apa yang diisyaratkan dalam kitab Rububiyah, bahwa kakek memperoleh warisan dengan menggunakan berbagai macam cara, yakni apabila kakek bersama dengan saudara-saudara, ia dapat menempuh jalan mukasama. Apabila dengan jalan itu tidak merugikan, atau ia mengambil bagian sepertiga secara sempurna dan ternyata dengan cara mukasama mengurangi bagian dari si kakek, dengan sama-sama tidak bersama dengan ahli waris lainnya yang menjadi ashabul furud, maka kakek mendapatkan bagian sesuai dengan pengertian tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu jika kakek bersama 3 orang saudara perempuan sekandung, maka dalam keadaan ini kakek akan mendapatkan bagian harta 2/5 bagian. Dan jikalau kakek bersama seorang saudara laki-laki sekandung, maka dalam keadaan ini kakek akan mendapatkan setengah bagian. Dan jika kakek bersama seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan sekandung, maka dalam keadaan ini kakek akan mendapatkan bagian 2/5. 5 keadaan itu lebih menguntungkan bagi kakek dengan cara mukasamah daripada mengambil sepertiga dari seluruh harta bagian tersebut. Dalam 3 keadaan berikut ini, mukasamah dan sepertiga dari seluruh harta sama besarnya jika kakek bersama 2 orang saudara laki-laki sekandung, kakek bersama 4 orang saudara perempuan sekandung, dan kakek bersama seorang saudara laki-laki sekandung dan 2 orang saudara perempuan sekandung. Hukum kewarisan kakek pada kondisi kedua, yaitu jika kakek mendapatkan warisan bersama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan serta ahli waris lain dari golongan ashabul furud, kakek mengambil bagian yang lebih menguntungkan dari 3 cara berikut ini, yaitu pertama, ada kalanya dengan mukasamah, yang kedua, ada kalanya mengambil sepertiga dari sisa tersebut, dan yang ketiga, ada kalanya mengambil 1/6 dari seluruh harta. Diisyaratkan bahwa bagian kakek tidak boleh memperoleh warisan kurang dari 1/6 dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Apabila setelah harta pusaka diberikan kepada ashabul furud, tidak ada sisanya kecuali 1/6 atau sisanya kurang dari 1/6. Kakek diberi bagian sebagai ashabul furud, yakni 1/6 dari seluruh harta, dan saudara sekandung tidak mendapatkan apa-apa atau terhijab. Demikianlah menurut kesepakatan para imam ahli fikih. Dan menurut saya itu yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.